Kolam tanah memang memiliki banyak sekali manfaat bagi perkembangan ikan lele yang kalian pelihara. Banyak petani ikan yang mengklaim jika ternyata budidaya ikan lele menggunakan kolam tanah bisa membuat panen lebih cepat. Apalagi ikan lele tumbuh lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan kolam lainnya. Gimana nih guys? Apakah kalian mulai tertarik untuk membudidayakan ikan lele menggunakan kolam tanah? Jika iya, yuk siapkan diri Anda untuk melihat tahap pembuatannya dan syaratnya. Cara budidaya lele kolam tanah, peluang usaha, perikanan menguntungkan. Kelebihan kolam tanah. Kolam tanah adalah salah satu media pembudidayaan ikan termasuk ikan lele yang dibuat dengan bahan utama tanah yang digali. Cara budidaya ikan lele di kolam tanah juga relatif mudah. Pembuatan kolam tanah sebaiknya melihat dulu jenis tanahnya, apakah mudah menyerap air atau tidak. Untuk kolam tanah sebaiknya dibuat pada jenis tanah yang tidak mudah menyerap air. Kolam tanah tidak bisa dibuat pada tanah yang berpasir, tanah berporos, dan tanah galian. Kelebihan dari kolam tanah pun bermacam-macam. Di antaranya, ketersediaan pakan alami pada kolam tanah akan lebih banyak karena tanah merupakan tempat tumbuhnya mikroorganisme yang bisa untuk pakan tambahan lele. Biaya dalam pembuatan kolam tanah relatif lebih murah dibandingkan dengan kolam jenis lain. Pada kolam tanah, proses perombakan sisa pakan dan metabolisme bisa terjadi secara alami. Kolam tanah bisa dan gampang untuk dialihfungsikan, misalnya menjadi sawah. Namun, sebaliknya, di balik banyak kelebihan tersebut, terdapat beberapa kekurangan dari kolam tanah. Salah satunya adalah kolam tanah rentan bocor. Kebocoran rentan terjadi pada tanggul kolam sehingga peternak harus telaten dalam merawatnya. Debit air yang masuk ke dalam kolam pun sulit dikontrol, serta hewan predator di dalam kolam sulit untuk terdeteksi. Proses penggalian kolam. Sebelum menuju ke proses penggalian, pastikan lokasi untuk pembuatan kolam tanah telah bersih dari sampah. Selanjutnya, mulailah menggali tanah dengan ukuran 5 x 3 meter dengan kedalaman 80-150 cm. Penggalian tanah bisa dilakukan menggunakan cangkul atau alat modern. Pada hasil galian, jangan dibuang. Sebaiknya jadikan tanah hasil galian sebagai tanggul. Tanggul dibuat di pinggiran kolam dengan lebar dan kuat agar nantinya kolam tidak mudah bocor. Jangan lupa untuk memberikan salah satu pipa pengeluaran air di salah satu sudut tanggul kolam agar air tidak meluap. Jangan lupa untuk membuat kemalir atau parit di tengah kolam dengan ukuran lebar 40 cm dan kedalaman 20 cm. Pembuatan kemalir ini bertujuan untuk memudahkan saat lele akan dipanen. Proses pengeringan kolam. Setelah proses penggalian kolam selesai, maka kolam harus dikeringkan terlebih dahulu. Keringkan kolam di bawah sinar matahari selama 3-7 hari. Pastikan kolam harus benar-benar kering. Tandanya adalah dengan melihat tanah di dasar kolam yang retak-retak. Proses pengeringan ini berfungsi untuk membunuh segala bakteri yang ada di tanah kolam, yang bisa menimbulkan bibit penyakit bagi ikan lele. Selain itu, gas-gas beracun yang terperangkap di dalam tanah akan menguap hilang jika terpapar sinar matahari. Proses penggemburan tanah. Setelah tanah dasar kolam dipastikan benar-benar kering, proses selanjutnya adalah penggemburan tanah. Tanah digemburkan atau dibajak.
Dibalik menggunakan cangkul dengan kedalaman sekitar 10 cm. Tanah yang gembur mudah ditumbuhi mikroorganisme yang baik. Proses penyapuran tanah. Apabila tanah dasar kolam sudah digemburkan, maka harus dilakukan proses penebaran kapur. Proses penyapuran berfungsi untuk menyeimbangkan tingkat keasaman atau pH pada tanah. Taburkan kapur tohor dengan dosis 50-200 gram per meter persegi. Semakin asam tanah, maka jumlah kapur tohor yang ditaburkan pun semakin tinggi. Setelah kapur ditaburkan, aduk-aduk dengan tanah yang telah gembur sampai tercampur rata dan biarkan hingga 7 hari. Proses pemupukan. Setelah tanah diberi kapur dan dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemberian pupuk. Pemupukan bisa menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi, kerbau, kambing, atau bisa menggunakan pupuk kompos. Taburkan pupuk secara merata ke tanah dasar kolam. Pastikan tercampur rata dengan tanah yang telah gembur. Bisa juga ditambahkan dengan pupuk urea dan TSP. Kemudian padatkan tanah campuran tadi dan biarkan hingga 1 minggu. Proses pemberian pupuk berfungsi untuk menumbuhkan organisme seperti fitoplankton dan cacing, di mana nantinya biota tersebut bisa menjadi pakan alami lele. Pengisian air. Setelah kolam dipupuk, kemudian isilah kolam dengan air setinggi 50-70 cm dan biarkan selama 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu, air kolam akan tersinari oleh matahari dan tembus ke dasar kolam. Itu akan memicu tumbuh dan berkembangnya biota air seperti cacing dan fitoplankton yang berfungsi sebagai pakan alami lele. Setelah 1 minggu, air kolam akan berubah warna menjadi kehijauan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Lalu ditambahkan air ke dalam kolam hingga ketinggian 100-120 cm. Setelah melakukan seluruh prosedur di atas, maka kolam tanah telah siap untuk ditebari benih ikan lele. Berikut penjelasan mengenai bibit ikan lele, pakan ikan lele, pemeliharaan, hingga proses pemanenan. Pemilihan bibit lele. Perlu Anda perhatikan sebelum membeli bibit ikan lele mengenai ciri-ciri bibit lele yang baik. Bibit lele yang baik, sehat, ciri-cirinya ia terus bergerak aktif. Pastikan tidak ada cacat atau luka di seluruh tubuh ikan lele, mulai dari kepala hingga ekor. Kulit bibit lele yang baik warnanya mengkilap, tanpa ada bercak dan ukurannya seragam. Ukuran bibit lele yang siap dimasukkan kolam biasanya sekitar 5-7 cm. Anda bisa memilih jenis bibit lele sesuai keinginan Anda. Ada bibit lele dumbo ataupun lele sangkuriang untuk diternakan di kolam tanah. Penebaran bibit lele. Setelah Anda memastikan bahwa Anda telah membeli bibit yang baik dan sehat, lalu bibit tersebut dimasukkan ke dalam kolam. Tetapi perlu diingat, jangan sampai Anda memasukkan bibit ikan lele yang baru saja Anda beli secara langsung ke dalam kolam. Hal ini akan mengakibatkan lele menjadi stres, sebab lele belum diberi waktu untuk beradaptasi dengan air kolam. Bibit lele harus menyesuaikan suhu terlebih dahulu dari wadah atau jerigen bawaan dengan air kolam. Sebaiknya yang harus dilakukan adalah dengan meletakkan bibit lele bersama wadah atau jerigen bawaannya ke dalam kolam, lalu diamkan selama 15-30 menit. Setelah itu, miringkan sedikit wadah tadi dan biarkan bibit lele keluar dengan sendirinya.